Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dini Anggraini dengan NIM 2211028 dari kelas IFB 3A. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya konfigurasi menggunakan 3 PC dan 2 router. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini ada 3 PC, yaitu PC A, PC B, dan PC C. Dan di sini tertera jelas ada 2 router. Router 1, router 2. Nah, jadi topologi ini menggunakan 3 PC dan 2 router. Nah, pertama-tama dari PC A kita colokkan ke router 1. Jangan lupa router 1 itu harus tercolok ke internet, ke kabel internet. Lalu PC B kita colok ke router 2. Dan router 1 dengan router 2 ini harus tersambung. Setelah router 1 dan router 2 tersambung, kita masuk ke PCC. Nah, di PCC itu baru kita colokkan PCC ke router 2. Dan tidak lupa juga router 2 itu harus tersambung ke Ether 4. Ether 4 itu kabel yang berada di meja yang di lab itu. Nah, setelah semuanya tersambung, maka baru bisa nanti kita konfigurasi, tapi pastikan colokan konfigurasi itu benar, seperti kabelnya kabel straight dan kabel cross yang benar, seperti itu. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah nanti konfigurasinya juga tidak bisa masuk, tidak bisa berhasil. Oh iya, di dalam topologi yang saya bawakan ini tidak lupa juga semuanya itu harus tercolok ke kabel internet ya, ke kabel modem. Internet ini adalah modem yang nantinya kita gunakan untuk seperti jaringan ya, ke kabel modem wifi gitu. Jadi jangan sampai ini tidak tersambung, router-routernya ini jangan sampai tidak tersambung dengan kabel jaringan ini kepada modemnya ini. Jadi pastikan semua itu tersambung dengan pas, dan pastikan semua kabel tercolok dengan benar. Seperti kabelnya, tempat pencolokannya itu harus benar. Dan jangan juga kabelnya itu kayak error atau salah dalam kayak pembuatan kabelnya itu jangan salah, itu harus dipastikan dengan teliti. Oke, setelah semua tersambung dengan pas dan cocok, kita akan memasuki ke konfigurasi. Setelah kita bisa memahami topologi ini, kita masuk ke konfigurasi untuk penyambungan IP-nya, untuk pemasukan IP-nya dan yang lain-lain. Masuki tutorial konfigurasi router 1. Kita ke Winbox dulu pertama, kita refresh dulu. Ini router satunya kita reset dulu. Kita ke reset configuration, kita reset semua. Oke, lalu di sini kita coba untuk refresh lagi. Kita refresh. Kita refresh. Nah, ini muncul setelah kita refresh. Lalu kita hapus dulu ini semuanya. Kita masuk ke identity, kita ganti identitinya. Ini kita ganti nama identitinya menjadi router 1.
Oke, apply. Setelah itu kita masuk ke interface. Interface-nya kita ganti nama ya di Ether 4. Kita ganti nama di Ether 4. Ether 4 ini kita kasih nama Ether 4 Gateway. Saya kasih gateway. Lalu kita di Ether 3 kita kasih nama menjadi Ether 3 PCA. Lalu di Ether 1 kita kasih Ether 1 router 2 R2. Nah, setelah semuanya dikasih identitasnya, baru kita bridge. Kita bridge, bridge yang pertama kita kasih nama bridge LAN. Oke, terus kita tambahkan Ether 1 router 2. Kita tambahkan lagi Ether 3 PCA. Kita tambahkan, oke, setelah semuanya tercantum, kita ke address, kita ganti IP address-nya 197.168.128.4. gitu ya. Baru kita tambahkan lagi dengan IP 172.174. Oke. Setelah itu kita masuk ke DNS, kita ganti nama server DNS IP DNS-nya 192.168.1. Oke. Setelah itu kita masuk ke level, kita tambahkan Ether 4 gateway. Oke. Setelah itu kita masuk ke tetap ya ke tempat yang tadi. Kita tambahkan ke router list. Kita kasih IP router list-nya menjadi 192. Oke. Setelah semua tertambah, kita coba ping. Nah, kita ping. Oke, berhasil. Coba kita masuk ke kontrol panel. Kita ganti IP-nya. Kita ganti 172, 173, 174.255.248 dengan gateway 172, 173, 174 dan 1. Oke, kita coba. Dan di sini sudah terlihat tersambung. Coba kita tes. Kita masuk ke Google. Kita masuk ke Google Classroom. Oke, masuk. Bisa. Berhasil untuk konfigurasi router 1. Lanjut, kita memasukkan konfigurasi router 2. Kita masuk ke sistem. Seperti tadi, kita refresh semuanya dulu. Kita reset semuanya dulu. Kembali ke tampilan awal. Kita refresh semua. Hingga muncul. Nah, ini baru muncul. Coba kita masuk setelah kita gunakan. Baik, seperti ini. Lalu kita ke sistem, ke identity, baru kita kasih nama di sini router 2. Baru kita ke interface. Nah, interface yang ini, Ether 1 kita kasih nama
router 1, router 2 kita kasih nama ether 2, ether 2 kita kasih nama dengan PC B, lalu ether 3 kita kasih nama dengan PC C. Kita ke bridge, kita tambahkan bridge-nya. Bridge 1 kita kasih nama dengan menggunakan bridge LAN. Kita tambahkan di ports-nya. Ports-nya kita kasih ether 1, router 1. Setelah itu kita tambahkan lagi ether 2 PCB. Kita tambahkan lagi ether 3 PCB. Oke, terpental. Coba kita konekkan ulang. Ke bridge yang tadi. Nah, ini masih ada. Baru kita kasih ke PCC ya, ether 3. Nah, setelah itu kita masuk ke control panel. Kita ganti untuk IP-nya di situ. Kita masuk. Tujuh dua 173 174.3. Submasknya 255.255.255.248. Untuk gateway-nya 223 172 173 174 dan 1. DNS-nya 192.168.1.1. Oke. Kita coba tes. Kita masuk ke Google. Kita coba masuk menggunakan link Microsoft account. Maaf. Ke Microsoft Teams. Nah, di Microsoft Teams ini harusnya sudah masuk ya. Karena sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Konfigurasi yang kedua, router kedua udah berhasil. Kita masuk konfigurasi ke PCC. Kita cuma ganti IP-nya aja di sini. Untuk IP-nya kita ganti dulu. Menggunakan IP 172, 173, 174, dan 4. Submasknya sama, tetap seperti yang tadi, yang belakangnya 248. Untuk default-nya, gateway-nya 172, 173, 174, dan 1. DNS-nya 192, 168, 11. Oke, coba setelah kita masukkan IP, kita akan tes. Kita akan tes masuk ke Google. Lalu kita buka NetAchat. Kita buka Cisco NetAchat. Oke, baik. Masuk ya, jadi bisa kita masuk ke dalam NetAchat. Nah, itu tadi cara untuk konfigurasi dari router 1, router 2, hingga PCC. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Bila ada kurangnya, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.